Sial, gara-gara gua muntah tadi, jadi kehilangan kesempatan buat jelasin ke Sisi apa yang sebenarnya terjadi barusan. Gua nggak bisa nyalain Sisi juga. Gimana dia nggak bakal mikirin gua selingkuh kalau dia ngeliat ada cewek tanpa busana yang lagi tidur di kasur gua. Gua masih berlutut di lantai dekat muntahan gua. Waktu gua dengar pintu kamar mandi kebuka, gua spontan nengok, ngeliat siapa yang ada di kamar mandi, dan keluarlah temen kuliah gua yang make tuh cewek. Lah, kenapa lu malah muntah di lantai? Gua langsung nyamperin dia, dan kepalan tangan gua dengan sukses mendarat di wajah dia. Wah, dan langsung bikin dia ambruk ke pintu kamar gua. Pintu kamar gua langsung kebuka lebar dan memperlihatkanlah si cewek tanpa busana itu masih tertidur pules. Gua yang masih emosi langsung mukul dia lagi. Entah pukulan keberapa yang gua layangkan ke muka dia. Sampai akhirnya Tommy muncul dan nyoba buat bentiin gua. "Matiin ntar tuh anak orang," kata Tommy sambil teriak. Gua masih ngerasa belum puas dan masih mukulin tuh orang, meskipun Tommy udah nahan gua. Setelah berulang kali Tommy mengatakan hal yang sama, akhirnya emosi gua mereda. Dan seketika anak kos-kosan gua mulai nyamperin ke kamar gua sambil melerai gua dan membawa anak yang gue pukulin tadi. Riani yang datang ke kosan buat ketemu sama Tommy. Akhirnya kita suruh buat bangunin tuh cewek setelah gue jelasin apa yang terjadi. Riani langsung geleng-geleng kepala ngeliat gue dan akhirnya setuju buat bangunin tuh cewek. Bersama dengan itu, temen kuliah gue ini akhirnya kembali ke kamar gue. Dan gue langsung minta maaf sama dia yang udah mukul dia. Awalnya dia emosi, tapi pas gue jelasin kenapa gue kayak gitu, akhirnya dia ngerti dan maafin gue. Dia malah nawarin gue buat bantu jelasin ke Sisi atas apa yang terjadi. Setelah urusan gue selesai sama dia, gue kembali fokus lagi sama urusan gue sama Sisi. Gue mikir gimana caranya buat ngejelasin ke Sisi apa yang sebenarnya terjadi. Berkali-kali gue nyoba nelpon Sisi, tapi sama sekali gak diangkat. Gue coba jelasin di WA, tapi gak dia bales sama sekali. Bingung banget gue gimana caranya biar gue bisa langsung jelasin ke Sisi. Dan seperti biasa, di saat gue ada masalah, gue langsung ngontek Yuli. Percuma aja lu ngontek dia sekarang, gak akan diangkat juga pasti. Tunggu deh sampai ntar malam, pasti udah baikan, kata Yuli. Yang ada dia makin emosi dan ngerasa keganggu kalau lu hubungin dia terus. Lu percaya deh, lu hubungin dia mulu kayak gini gak bakal selesai masalah lu, kata Yuli yang terus ngambil HP di tangan gua. Gua akhirnya nyerah dan nurut sama Yuli. Gua akhirnya coba nahan diri gak hubungi Sisi. Yuli terus nemenin gua sampai malam tiba. Gua sempat kanterin Yuli ke kosan dia karena dia mau ambil baju dia buat nginep di kosan gua malam ini. Gua berusaha menjernihkan pikiran gua dan main beberapa game di laptop gua. Sementara Yuli asik di kasur gua dengan laptopnya sambil belajar buat ujian semester dia besok. "Mandi sana, biar segar otak lu," kata Yuli yang habis mandi dan cuma pakai handuk doang yang menutupi badannya. Gila, gua langsung nengok ke Yuli yang baru keluar dari kamar mandi. Gua lihat bulir-bulir air yang masih menempel di pundak mulus dia, putihnya leher dia, mulusnya ketiak dia yang keangkat waktu dia benerin rambut dia, dan menyembulnya dada dia dari balik handuknya membuat pikiran gue langsung berimajinasi.
Gua berusaha menahan diri dan mengalihkan pandangan gua dari badan dia ke laptop gua buat meredam imajinasi gua. Gua pakai baju di kamar ya. Awas lu, jangan ngintip, kata Yuli. Ye, nggak nafsu juga kali gua ngeliat badan lu, jawab gua penuh kebohongan. Ya kali nggak nafsu, badan dia bagus gitu, tapi berhubung dia teman dekat gua, ya gua menghargai dia. Gua berusaha sekuat tenaga gua untuk nggak nengok ke belakang pas dia pakai baju. Nah, masalahnya nih, tanpa disengaja gua ngeliat Yuli yang lagi ngelap badannya pakai handuk. Fuck, jelas banget kelihatan badan Yuli yang semok itu. Dia lagi nunduk karena lagi lap kaki dan lutut dia. Kumpalan dadanya tumpah ke bawah dan bergoyang ke kiri dan ke kanan saat dia mengelap kakinya. Ah, geblek, cobaan macam apa ini? Si otong gua melakukan pemberontakan, bangun dari tidurnya dan bikin posisi duduk gua serba salah. Tapi gua berhasil konsen sama game gua dan akhirnya gua main game lagi. Sementara Yuli yang udah pakai baju tidurnya yang lumayan menggoda iman gua keluar untuk jemur handuknya. Yuli terus nyamperin gua dan liatin laptop gua dari deket dengan setengah membungkuk. Gua yang awalnya gak sadar akhirnya sadar juga sama keberadaan belahan dada Yuli. Belahan dada dia menantang banget buat diliatin. Gila, putih mulus, saking dekatnya Yuli sampai gue bisa lihat tekstur kulit dia yang putih halus. Gila, kalau itu baju lebih longgar lagi, fix kelihatan nih kacang yang berada di tumpukan gunung kembar. Pengen rasanya gue taruh tangan gue ke tank topnya, terus gue tarik ke bawah biar kelihatan keindahan duniawi. Ah, keblek banget pikiran gue. Lo main game apa sih sampai begitu seriusnya? Tanya Yuli yang gak sadar kalau gue dari tadi ngeliatin belahan dada dia. CS Yul, jawab gue cepet biar Yuli gak curiga gue ngeliatin belahan dadanya. Gimana mau selesai kuliah lu kalau main game mulu? Dasar lu ye, kata Yuli lagi. Terus Yuli mendekatkan badannya dan membenarkan tank topnya. Ketahuan kan gua? Sepertinya enggak. Yang jelas gua sedikit kecewa sih, udah gak bisa ngeliat lagi. Paling enggak dengan main game ini bisa ngelupain masalah gua Yul, jawab gua ngasal. Sedih amat sih gua dengernya, kata Yuli. Masalahnya kan sepele doang, cuma salah paham aja. Pasti lu bisa dapat kesempatan dan buat jelasin semuanya ke Sisi, lanjut Yuli. Kemudian Yuli memeluk kepala gua dari samping dan dadanya nempel di pipi gua. Gua akhirnya ngegeser posisi gua di kursi dan mencoba mencari posisi yang lebih enak buat meluk dia. Pas gua meluk Yuli, tiba-tiba Sisi ngebuka pintu kamar gua. Sisi yang kaget ngeliat kepala gua lagi di belahan dadanya Yuli langsung ngebanting pintu dan pergi.